Halo guys, selamat datang di channel saya. Kirap Crypto. Semoga semua kalian mengalami hari yang cukup bagus ya hari ini ya. Kan walaupun kemarin kita mengalami hari yang nggak gitu enak ya guys, merah. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa price target yang menurut saya cukup menarik dan juga kenapa saya malah nggak gitu panik ya waktu crash ini ya guys ya. Karena beberapa hal lah. Dan itu akan saya jelaskan di video kali ini dan juga ada beberapa news yang menurutku cukup menarik ya yang hari ini akan aku bawakan kepada kalian semua. Jadi kalau kalian misalkan ini klik like ya guys dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, let's quickly just talk about the price movement buat hari ini. Hari ini banyak kan hijau karena retracement. Kita bisa ngeliat banyak ya koin seperti TIA, MakerDAO, Pi Network, Story Protocol, Hype, INA yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun sebenarnya secara weekly mereka mengalami penurunan kecuali TIA, Maker, dan Story Protocol ya. Jadi weekly kebanyakan dari mereka itu mengalami penurunan ya. Kalau monthly ya semuanya hampir semuanya guys mengalami penurunan kecuali Om dan MakerDAO doang ya yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan 60% guys. Nah, kita akan lanjut ke Bitcoin Fear and Greed Index. Bitcoin Fear and Greed Index ini indeksnya sekarang 21 ya, jadi di bawah 25. Berarti kan ini masuk ke dalam ranah extreme fear guys ya. Nah, extreme fear ini bisa jadi salah satu posisi good buy opportunity ya bagi kalian-kalian juga yang mau DCA ke Bitcoin. Ke Bitcoin guys ya, bukan ke altcoin ya. Kenapa? Ya karena biasanya lokasi-lokasi ini adalah lokasi-lokasi di mana harga Bitcoin itu cukup rendah secara relatif ya. Mungkin nggak semuanya, tapi karena kita percaya masih bahwa 2025 adalah tahun bull market, maka itu bisa jadi salah satu buying opportunity ya. Kalau kita bisa ngeliat ya, ada beberapa posisi extreme fear di sini, kemudian dia akan turun di tahun 2022 ini ya karena kita ngomong bahwa di 2022 ini tuh udah masuk bear market guys ya. Sedangkan kalau misalkan ada banyak yang di sini kalau 17 tuh ya kita bisa ngelihat ada Fear and Greed Index ya. Oh, itu adalah waktu yang tepat untuk beli ya di bull market ya waktu COVID crash waktu itu guys. Dan ini ada beberapa posisi yang lain yang Fear and Greed-nya lumayan beratnya di 2018 dan 2019 guys. Jadi overall sebenarnya apakah ini adalah waktu yang bagus untuk DCA? Menurutku kembali lagi ini not financial advice. This is just for education purposes only. Kalau kalian nggak mau beli atau kalian nggak setuju itu serah kalian ya. Saya cuman menyampaikan pendapat saya saja dan apa yang saya lakukan ya sekarang ya. Itu ya apa namanya ini adalah mungkin salah satu posisi waktu untuk di diskon Bitcoin ya. Dan kita bisa ngeliat ada banyak company lain dan negara-negara actively use this opportunity as a buying opportunity for them. Nah, kenapa juga saya ngomong begitu? Karena kalau kita misalkan ngelihat ya chart yang sudah saya gambar dari lama lah ya. Kalian mungkin kalau ngelihat video-video sebelumnya kalian pasti tahu lah ini. Jadi ini bukan kayak gambar yang aku buat barusan ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih ada box ini yang aku gambar kayak beberapa hari yang lalu itu ini di break guys. Ini adalah range low-nya sejak November ya. Jadi ini cukup kuat. Dan kita di break di 92 sampai 90 ribu. Dan ini waktu itu saya mikir oke lah. Ini kemungkinan besar kalau nggak ada katalis yang buruk, kita akan bertahan di sini dan mantul ke atas. Kembali lagi ke range ini dan kita akan mantul-mantul aja berarti di sini ya. Nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata ada beberapa katalis buruk ya seperti Bybit hack, terus habis itu Trump uncertainty tentang tarif dan juga Trump uncertainty tentang Bitcoin reserve dan segala macamnya. Ujung-ujungnya leads to kita nge-break range low-nya guys ya, range low dari antara November sampai hari ini ya guys ya. Akhirnya kan kita nge-break ke 86.000 guys ya. Tapi ini menurutku juga salah satu yang bagus ya. Karena saya juga kan waktu itu aku udah buat ya Fibonacci retracement ya. Yang menurutku salah satu key area-nya itu adalah 90.000 which we already break, 84.000 dan 78.000. Dan ternyata kita lumayan mantul di sekitar di atas 50% ya di sini ya. Pas di trendline ini. Dan menurutku ini kita akan pelan-pelan ngebleed sampai ke trendline ini guys ya. Jadi mungkin kita akan menciptakan kayak gini ya. Ini kalau aku gambar ini ke atas mantul, kita ke bawah sini. Untuk mungkin retest di sini, mungkin baru kita ada konsolidasi di sini sebelum kita mulai naik lagi
untuk menjaga momentum upward trend ya. Ini hanya kalau misalnya katalisnya baik terus ya. Misalkan tiba-tiba di sini ada I don't know yang nggak ada berita banyak lah. Jadi nggak gitu masalah. Tapi kalau misalnya ada berita jelek lagi, kita mungkin bisa expect dia bentuknya mungkin begini guys ya. Boom, ke bawah ngetes 78.000 nih. 78.000 sebelum mantul V-shape recovery untuk balik lagi ke atas 85.000. Dan salah satu target yang menurut saya cukup lazim untuk orang komandangan itu adalah 82.000 sekitar sini ya, 82.000 ya. Karena di sini ada semacam gap ya di sini yang kita nggak pernah konsolidasi sebelumnya, kita langsung terobos saja cepat dan cenderung market pengen ngetes di setiap price level guys. Oke, jadi overall apakah ada menurutku kita harus untuk masalah price ya, ini menurutku aja ya, kembali lagi bagi kalian nggak setuju terserah. Menurutku kita akan go lower before going higher ya guys. Jadi there will be more pain for you guys atau ya for us lah itu sebelum kita mendapatkan rewardnya. Kenapa? Karena menurut saya katalis katalis apa namanya yang bagus tuh belum nggak kelihatan gitu katalisnya apa, ya kan? Oke lah mungkin tiba-tiba si Trump ngomong Bitcoin Reserve lah segala macam. Tapi pun aku nggak yakin dia akan lakuin itu karena banyak kerjaan yang lain. Sorry, ya kan? Dan sedangkan kan the Fed kita udah tahu bahwa inflasi kan naik ya bulan ini ya. Sorry, bulan Januari ya. Dan ekspektasinya adalah bulan Februari juga naik guys. Jadi ujung-ujungnya the Fed di Maret kemungkinan besar dia nggak akan cut rate 99% lah. Untuk sekarang data yang kita punya sekarang saya omong 99% dia nggak akan naikin rate, ya kan? Nggak akan turunin rate. Jadi banyak orang yang sekarang prediksi bahwa Fed akan turunin rate waktu Juli atau Oktober. Nah obviously rate itu matters bagi risk on asset seperti crypto guys ya. Karena kalau rate-nya rendah, duit lebih banyak di pasar, maka orang akan lebih banyak masukin ke dalam risk on asset seperti kripto. Tapi kalau misalkan kayak sekarang yaitu quantitative tightening dan juga rate-nya ditahan di 4,25 4,5 itu cukup tinggi ya. Jadi ujung-ujungnya adalah banyakan orang adalah menginvestasikan duitnya di risk of asset ya seperti 10-year bonds dan segala macam. Untuk sekarang sih kayak gitu ya. Jadi makanya kan kenapa Bitcoin itu mengalami penurunan ya di sini. Nah, dan saya juga percaya bahwa posisi-posisi krusial ya di 80.000 itu harus di keep guys. Maksudnya harus dikenain gitu minimal sekali, yaitu adalah 87.000 di sini sekitar sini, 85.000 atau 84 sekian, 85.000, terus habis itu baru sekitar 82,5. Di sini baru menurutku kita akan ngebottom. Kita akan ngebottom sebelum mulai naik tangga lagi ya guys ya. Mungkin naik tangganya begini. Gitu ya. Kalau nggak ada berita bagus atau berita jelek. Kalau ada berita bagus ya pasti langsung melesat. Kalau ada berita jelek langsung kita hancur guys ya. Nggak ada kayak bentuk trace back itu lagi. Tapi untuk kalau nggak ada berita jelek, nggak ada berita bagus, menurut saya itu yang akan lebih masuk akal terjadi guys ya. Dan ya itu, dan bagi kalian yang mungkin punya sekarang duit ya, atau mungkin kalian lagi bekerja atau gimana, mungkin ini salah satu ke opportunities bagi kalian ya untuk dapetin lebih banyak lagi Bitcoin untuk kalian serok di bawah ini ya. Toh juga sebenarnya in the 4 year time, walaupun kalian misalkan let's say kalian nggak percaya gitu Bitcoin bakal naik dan ini left translated cycle, jadi udah peaknya udah lewat, kan beli aja gitu. Toh ditinggalin 4 tahun juga ujung-ujungnya nanti di atas harga kalian beli kan. Memang jadinya memang kamu jadinya jangan beli all in, mungkin beli DCA ya kan. Dan itu yang selalu saya saranin sih kalau misalnya kalian mau beli Bitcoin ya. Kalau beli altcoin yang lain mungkin kalian jangan DCO, yang pakai DCA lah. Tapi kalau untuk Bitcoin sih saya menurutku cenderung lebih ke DCA kind of guy ya, karena kita nggak ada yang tahu guys hari depan itu seberapa jauhnya harga itu beda dari hari ini. Ya kita cuma bisa nebak dia kira-kira nyampe targetnya berapa. Cuman kapan nyampenya kan kita nggak tahu. Maksudnya gimana? Aku kira-kira tahu dia bakal nyentuh 85.000 lah. Tapi kapan? Aku juga nggak tahu. Mungkin seminggu ini, mungkin 2 minggu lagi, kan gitu. Ya kan? Itu susahnya. Timing the market tuh susah sekali ya. Kecuali kalian memang insider trading ya, kayak banyak berbagai exchange yang kalian tahu lah.
ya Binance, Coinbase segala macam. Nah, untuk sekarang kita misalkan lihat ya, apa namanya, dia turun gini tuh week-nya cukup cukup drastis. Jadi apakah ini bisa dari recovery rate yang bagus? Maksudnya untuk menyentuh 90.000 menurut saya bisa aja. Nah, mungkin waktu saat itu 91.000 dia nyampe 91.000 mungkin adalah kesempatan bagi kalian untuk coba di risking ya kalau misalnya portfolio kalian banyak yang altcoin guys. Karena kan cenderung altcoin akan naik juga mengikuti Bitcoin dan mungkin kalian mau tukar beberapa eh, Bitcoin altcoin kalian ke Bitcoin guys untuk menurunkan resiko kalian, risk profile kalian. Mungkin, ya kan? Kalau saya sih kan saya mayoritas Bitcoin juga. Jadi masa predominantly Bitcoin guys ya. Saya punya portfolio. Jadi saya nggak ngapa-ngapain sih. 500. Nah, kenapa menurutku 82.500 itu juga one of the key target juga dan ini bukan cuma dari gap yang menurutku ada dan ini bisa nyampe 78.000 juga. Itu karena menurutku adalah 200 day Bitcoin average ya. Kalau kalian udah pernah lihat ini di video saya sebelumnya, kamu udah pernah dengar lah aku ngomong 200 day Bitcoin average ini ya. Dan 200 day Bitcoin average ini adalah one of the greatest tool to find when is the bottom. Okay, not necessarily when it will pump, tapi when it is the bottom. Okay, karena kita bisa ngeliat ada beberapa hari ya dan beberapa bulan di mana price itu di bawah 200 day SMA. Kita bisa lihat di sini, di sini, di sini juga ya di 4 September 2024 ya, ada beberapa bagian di mana 200 day SMA-nya lebih tinggi dari price, tapi nggak pernah jauh ya kalau di bull market. Kan cenderung bull market itu price itu di atas dari 200 day SMA. Nah, kita bisa ngelihat nih bahwa price ini akan kembali ke normalnya, kembali ke 200 day SMA. Jadi ini bisa menjadi salah satu apa namanya support guys. Dan ini menurutku support yang kuat sekali 200 day SMA ini untuk di bull market. Karena kalau dia breakdown jauh itu menandakan bahwa kita benar-benar left translated cycle dan itu berarti peaknya udah terjadi di Desember kemarin. Dan kita mungkin harus tunggu lagi sampai 2029 untuk mengalami bull market lagi guys ya. Tapi untuk sekarang karena kita masih posisinya di atas 200 day SMA dengan banyak sebenarnya nggak gitu ada masalah ya. Dan 200 day SMA untuk hari ini adalah 81.760 atau 82.000 guys ya. Jadi that's why it is one of the key areas yang kita harus pegang. Nah, kan bisa aja turun ya guys dan di bawah itu ada SMA dan kalau turunnya dikit gak masalah dan makanya kenapa target turunnya di bawah 200 day SMA itu aku set sebagai 78.300. Jadi kalaupun Bitcoin turun sampai sini dan mantul di atas 82.000 menurut saya itu bullish ya. Masih bullish dan kita akan mungkin cenderung grind it out there tunggu beberapa bulan ya guys karena kalau kita bisa ngelihat ya di sini sejak dia pertama kali turun yaitu di Juli 11 2024 baru mulai kembali naik lagi secara konsisten itu di 7 Oktober guys jadi 3 bulan ya 3 bulan kan Juni Juli Agustus September Oktober 5 nih aku nggak bisa ngitung 5 atau 4 bulan lah 4 bulan sampai 5 bulan baru dia mulai consistently naik guys. Jadi apakah ini bisa harus kita nunggu 4 bulan 5 bulan? Ya ada mungkin bisanya kalau misalnya kita benar-benar nyentuh sampai 200 day SMA ya. MA ya. Kalau misalkan sampai begitu ya kita harus makan gitu hard pill ini bahwa kita harus nunggu sampai let's say ini akan jatuh di Maret ya. Maret berarti kan tambahin 4 bulan 5 bulan berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli pas di summer. Makanya kan banyak orang ngomong kalau di dalam kayak gini, di dalam kayak ceritanya kondisi kayak gini, mungkin summer yang cenderung adalah Bitcoin Bitcoin tuh selalu underperform di summer. Mungkin ini adalah summer yang bisa jadi eksplosif guys. Dan itu coincides with beberapa orang punya pandangan bahwa the Fed akan nge-cut rate atau mulai nge-cut rate lagi itu di Juli. Dan ini menurutku ya salah satu yang important thing in your mind ya bahwa kita mungkin akan di range ini di Bitcoin range dari 80.000 sampai 91.000 untuk berbulan-bulan guys ya kan
Jadi ini bukan kayak deh quick recovery rally menurutku, kembali lagi ini menurutku ya. Dan itu makanya kalau misalkan kalian memang masih ada pekerjaan, masih ada ini, mungkin ya makanya ini adalah salah satu untuk DCA guys. Ya kan? Mungkin ada yang pengeluarannya besar, mungkin dikecilin sedikit buat sisain sedikit buat bisa diinvest di DCA ke Bitcoin. Itu salah satu ide yang cukup menurutku cukup bagus gitu. Karena itu yang key matters. Nah, kalau kita breakdown dari 78.000, misal kita ternyata breakdown yang cukup konsisten, jadi misalkan dia mantul, 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 jer gitu langsung jatuh dan bukan V-shape recovery lagi dan masih menciptakan higher low, this is surely a bit iffy ya. Karena setelah itu kita harus mulai ngelihat di topnya di sini ya. Kalau topnya di sini di break kita udah tahu lah bahwa ini udah lower high ya. Bisa lihat kalau kita misalnya nge-break di 78.000 dan tembus 74.000 dan kita buat lower high di sini dan kalau dia tembus lagi ke bawah, that's it. Oke, that's it for this bull market dan kita mungkin harus di leverage all of our position. Mungkin ada yang rugi, mungkin ada yang untung, nggak kurang tahu apa, mungkin ada yang beberapa yang manage to recoup some losses etc, nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita udah tembus itu kita safe to say the bull market's end. Tapi untuk nyampe situ Bitcoin masih butuh pada beberapa persen dulu untuk nyampe ya, kira-kira berapa persen lagi, 16% lagi. Sedangkan kalau turun dari all time high kita bisa ngeliat dia turunnya berapa persen, pas 32%. Jadi 32%. Dan cenderung di dalam sebelum parabolic rise, Bitcoin itu mengalami kira-kira pullback-nya 20-30% guys. Jadi ini apakah masuk akal? Ya masuk akal guys ke dalam sejarah ya. Jadi apakah ini menandakan bahwa menandakan secara konkret bahwa Bitcoin akan turun sampai 78.000? Menurutku sih belum. Tapi untuk ke 85.000 menurutku saya sih itu bisa aja ya. Karena 85.000 itu mungkin adalah waktu di mana mungkin dia kalau konsolidasi di sana sebelum kita growing lower sedikit di 82.500 untuk ngetes sebelum ke pumping. Itu menurutku. Kembali lagi I'm just talking gibberish ya bagi kalian yang mungkin dengerin dan nggak gitu ngerti. Tapi overall kalau misalkan kalian ngerti Fibonacci aja, itu adalah salah satu posisi yang bagus-bagus buat masuk ya. Dan DCA sih yang paling banyak benar kalau misalkan kalian nggak gitu peduli tentang TA segala macam, udah mending kalian DCA aja waktu extreme fear gitu. Pokoknya plan kalian oke, kalau udah extreme fear aku DCA, extreme fear aku DCA, selesai ya kan. Untuk di bull market ini kalau kita masih nganggap ini bull market, dan saya masih nganggap BTW ya, saya masih nganggap di bull market dan ini tuh hanya shake out aja. Nah kalau bagi kalian yang megang altcoin ya seperti ETH gini, ETH juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yang di reject di dalam support di sini. Solana lebih parah lagi, bisa lihat dia fall off a cliff, langsung kembali lagi ke dalam kisaran di Juli dan Novembernya ya guys ya. Lalu ada beberapa koin yang enggak guys. Ini yang lucunya, Om ya salah satunya ya, yang cukup very very strong. Yaitu naik lagi guys ya. Maksudnya naik terus ya, walaupun turun ya beberapa hari ini dia udah naik guys sejak Januari. Jadi one of the best pick buat bulan ini Om itu. Sedangkan Ondo mengalami yang gak sebagus Om ya, walaupun ya dia juga naik guys. Tapi maksudnya dalam bentuk trennya masih uptrend, tapi ya masih nggak gitu bagus lah, posisinya masih downtrend begini ya kelihatannya ya. Dan ada beberapa banyak koin lain lah ya yang kita ngomongin terhadap dolar ya, tapi yang saya mau kasih tahu ke itu adalah Bitcoin denominationnya, valuationnya sorry. Nah Ether berhasil ngetahan di peg-nya ya, itu di 0,28 per 0,028 Bitcoin per Ether. Dan ada beberapa yang kayak Sol ini terjun bebas ya guys, terjun bebas langsung set gitu. Kembali lagi ke kira-kira ke zamannya 2023 November guys, di sekitar sini ya. Dan ini apakah bisa expect turun lagi? Menurut saya bisa aja. Dan cenderung menurutku Solana itu akan nggak gitu bagus terhadap Bitcoin compared to Ethereum nantinya, karena Solana udah makan dulu energinya di sini, sedangkan Ethereum sekarang
nggak ngapa-ngapain kan. Jadi ujung-ujungnya energinya mungkin di masa depan lebih baik. Kita masih belum tahu. Kalau Sui, kita bisa lihat Sui itu menjaga supportnya dengan bagus di sini dan sekarang actually push higher ya. Ini makanya kenapa kadang-kadang kita kalau kita lihat dalam Bitcoin valuation ada banyak koin-koin yang mungkin kita anggap rugi dalam bentuk dolar, tapi ternyata untung dalam Bitcoin. Artinya dan dia lagi dalam tren naik. Artinya kalau kita masukin ke dalam Sui, sedangkan kita masih anggap ini tuh bull market, maka kita akan dapat gain yang lebih besar daripada Bitcoin, guys. That's how you think about it. Dan menurutku Sui ini salah satu project yang cukup bagus, guys. Yang kan banyak yang orang ngomong ini adalah the Solana of this cycle. So maybe, ya kan. Dan ada beberapa ya seperti virtual juga yang mengalami penurunan terus ya. Ina juga kembali lagi ke low-nya di September dan banyak kripto kembali lagi ke low-nya September dan di BTC valuation-nya lagi lah. Ya kan, bukan US dollar lagi. Ya kan BTC kan turun juga. Dan kalau sampai Bitcoin valuation-nya turun berarti kan dia turun lebih banyak, guys ya. Jadi that's why seperti Helium nih ya. Helium akhirnya nge-break supportnya yang dia pertahankan terus mantul 3 kali, 4 kali di supportnya sini di 4167 sets ya. Atau berapa sets lah ini. Aku nggak bisa ngitung lah. Sets itu 10 pangkat 8. 10 pangkat min 8. Jadi ini sebenarnya yang 4167 sets ini tuh nggak nggak gitu bagus, guys ya, investmentnya. Berarti kalau kalian daripada beli Helium mending beli Bitcoin, guys. Dan ada banyak lah koin-koin lainnya. Tapi Om kembali lagi ngecetak all time high, guys. Kalau misalkan kita atau bukan all time high lah untuk hari ini, tapi kayak beberapa hari yang lalu all time high, guys. Kalau kita misalnya ngelihat ya cross dari move ini ke sini, dia tuh 600% terhadap Bitcoin valuationnya sejak November, guys. Jadi kalau kalian pegang Om, kalian cuan 6x BTC kalian. Wow. Kayak kan? Wow. Mungkin USD-nya cuman kayak naik berapa persen doang, tapi dalam Bitcoin valuation-nya tuh wow. Ya, naik ya. Jadi ya bersyukurlah bagi kalian yang semua yang punya Om ya, guys ya. Kalian secara ini kalian dapat kesenangan walaupun yang lain pada bersedih semua ya, guys. Oke. Dan ini juga coincides with the 1.618 Fibonacci retracement ya. Jadi ya oke lah ya, walaupun nggak pas sih sebenarnya, nggak gitu pas lah. Overall menurutku Om ini buat bulan ini cukup kuat. Apakah untuk saya pikir untuk beli sekarang? Enggak sih. Ini karena terlalu mahal dan kalian jadinya tuker hal yang rugi untuk beli yang untung jauh banget. Nanti kalau Om balik lagi rugi, terus yang lain untung gimana? Kalian makan dodonya ruginya dong. Menurutku jangan dulu deh ya. Tunggu sampai Om di diskon dulu. Kenapa ya? Karena kalau misalkan dia naik terus dan market yang lain turun itu kan nggak make sense gitu. Bahkan Bitcoin aja turun gitu, nggak make sense. Jadi ujung-ujungnya pasti mungkin dia akan mulai ngikutin Bitcoin setelah jumlah capital di market itu di exhaust ya. Ini kan sekarang orang banyak tetap beli Om karena dia jual-jual posisi yang jelek-jeleknya dibeliin Om buat beli Om kan. Karena dia pikir ini kan satu-satu koin yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu. Tapi itu menurutku cara yang nggak gitu bagus, guys. Ya, karena itu jadinya kita bisa kebun 2 kali. Oke. Lalu kita akan ngomongin tentang liquidation heat map ya. Kita bisa ngeliat bahwa kebanyakan posisinya malah di short, guys. Kita bisa ngeliat liquidation yang paling besar di kuning, yang kuning ini di sekitar 92.800. Jadi di range high-nya sekarang berarti 92.800 berarti karena dulu tuh di range low itu jadi resistance bagi kita. Apakah ini kita bisa kena? Mungkin bisa kena, guys ya. Kalau misalkan market maker yang mau manipulasi kita mungkin bisa kena short squeeze, guys. Dan harga bisa naik drastis sejak nyampe di 92.000. Maybe ya kan. Kita akhirnya makanan short seller ya. Jangan kita doang yang dimakan ya, kita ngelong. Mungkin. Tapi kalau buat long position sendiri sih sebenarnya nggak gitu rame ya karena udah kemakan semua kemarin. Kita bisa lihat banyak chart-chart yang kepotong oleh price-nya karena dia kena likuidasi, guys. Ini baru 1 week loh ya, baru 1 week. Dan ini kalau bisa kita ngelihat ada banyak covering position itu sedikit di bawah dari ini ya, dari 25 Februari punya low ya di 85.000, guys. Nah, itu yang mengapa aku bilang bahwa bisa kita turun ke 85.000 karena
market tuh punya cenderung mau makanin dong ininya, entah karena manipulasi dan segala macam. Ini kalau ada posisi kayak gini, yang ada kira-kira hampir $1 juta, apakah Binance dan segala macam akan mulai memanipulasi atau bahkan market lah mulai memanipulasi secara mental untuk menjual untuk nyampe 85.000 mungkin, ya kan kita nggak ada yang tahu. Tapi ini bisa jadi. Jadi kalau misalkan dia turun kena likuidasi, habis itu kan harganya pasti turun kan. Dan itu gimana caranya kita dapat turun ke 82.000, habis itu kita V-shape recovery. Kalau kita bisa ngeliat ya, ini dari 85.000 sampai kisaran 82.000 ini full liquidation ya. Dan kita bisa ngeliat di bawah 80 itu kok hampir kosong, hampir nggak ada. Ini menandakan bahwa kalau misalnya ini turun, dia kena ini, kan dia harus jual dong. Dia harus beli dong, kan dia short selling ya. Dia short selling, berarti dia harus beli kontraknya lagi untuk tutup posisinya. Sorry, short selling. Dia long selling ya, kan liquidationnya di bawah price ya. Berarti dia long selling. Berarti kalau misalnya dia turun di sini, dia harus terpaksa harus jual poinnya. Kalau dijual, berarti kan harganya turun ya. Harga turun kena liquidation line yang harus kepaksa jual. Jadi ujungnya kita ada cascading liquidation. Tadi yang saya ngomong short squeeze itu salah ya guys ya. Sorry. Tapi jadi cascading liquidation sampai nggak ada lagi ini apa liquidation leverage di posisinya, yaitu di sekitar 82 ribuan ke bawah. Jadi makanya kenapa ini make sense dalam whole ya, bahwa kita tuh bisa ngelihat ini kemungkinan besar Bitcoin price-nya akan nyampe di mana. Nanti kalau kalian nyampe 82.000 ya jangan kaget. Malahan kalian harus mulai mikirin, wah ini bagus nih kita bisa beli lagi di sini. Gitu. Ya. 85.000 itu menurut tuh target yang konservatif ya untuk sekarang ya. Tapi kalau 82.000 itu mungkin is a good opportunity bagi kita untuk makan. Tapi apakah kalian harus nunggu sampai sana? Kan banyak yang nanya kan. Kalau kita bisa kan kita sangat yakin, kalau kamu sangat yakin kenapa kamu nggak ngelakuin aja? Ya, karena ngapain kita ambil risknya? Risknya kita di pinggir. Toh juga ujung-ujungnya kita masih expect bahwa Bitcoin dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan masih ada. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya gimana? Just buy DCA. DCA. Ya kan? Karena ujung-ujungnya nanti average buy-mu itu akan turun juga ke level-level kayak gini kok kalau kamu DCA di posisi-posisi kayak gini. Ya kan? Mau kamu beli sekarang di 87.000, terus nanti kalau turun 85.000 kamu beli lagi, 82.000 kamu beli lagi, terus 85.000 lagi naik kamu beli lagi. Ujung-ujungnya nanti lama-lama average-nya ke 85, 86, 84 gitu-gitu kan. Jadi ujung-ujungnya nggak gitu masalah gitu guys, menurutku. Jadi untuk sekarang sih that's my thesis ya. My thesis is we need to hold above 78 and 74k, 74 to 78k. Itu kita harus hold above it to make sure bull market tuh masih bull market. Kalau di bawah itu saya langsung ngomong rasanya ini udah bull marketnya ini, dan saya ngomong mungkin saya ada di leverage dari posisi-posisi saya. Mulai jual-jual posisi-posisi saya untuk beli ya antara Bitcoin to US dollar atau bahkan tak rupiah kan juga bisa kan. Tapi kalau misalkan belum, bull market still there man. I still have hope kalau buat kayak gitu ya. Dan malah dengan dia turun ke sini nih, ini tergiur guys ya, tergiur banget. Dan saya udah mulai ngirit duit ya, nggak gitu banyak beli cemilan. Terus ini buat coba bisa ekstra minimal ya 1 juta lah atau berapa lah ekstra lebih lagi kita masukin lagi ya. Ya, ini aja waktu aku beli Chatham ini ya. Ini aku sampai mikir kayak aduh. Ini bisa loh nanti kalau ini di convert ke Bitcoin, apakah ini bisa jadi banyak banget gak di masa depan. Jadi makanya sekarang saya mikirin gimana cara saya ngirit duit supaya bisa beli lebih banyak ya. Apakah ini bisa jadi bilang greedy when others are fearful? Menurutku smart greedy lah yang benar ya. Karena kalaupun dia kalau turun di bawah 78.000 ya saya jadi nggak greedy lagi guys. Ya kan saya cut loss aja nggak apa-apa lah. Karena tapi kalau untuk sekarang sih belum gitu, masih belum ya. Dan that's why I'm just talking about this to you guys, karena kan saya di posisi dimana saya nggak gitu masalah ya kalau hilang ya. Banyak koin banyak
persenan ini ya. Karena kan saya mayoritas tetap di Bitcoin, guys. Dan dia mau turun 50% juga saya juga nggak gitu ada masalah gitu. Karena saya bisa tunggu 4 tahun 5 tahun lagi gitu. Kembali lagi ke bull market depan. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak bisa tunggu, guys, ya kan? Antara dia mungkin posisinya lumayan precarious lah, ada yang pakai utang lah mungkin segala macam. Nah itu mungkin masalah tuh, guys. Atau mungkin ada yang mau punya anak, mau nikah segala macam. Ya itu mungkin susahnya di situ ya, guys ya. Ya itu sih. Terus abis itu ada beberapa berita ya. Sorry ini video bakal lama ya. Tapi saya harap kalian nonton 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 semuanya ya, guys ya. Yang pertama adalah Bybit kembali lagi ke India ya. Setelah di ban, aku cepet aja ngomong. Terus habis itu ada beberapa yang ngomong take your crypto off Texas now. Ternyata ada beberapa banyak orang yang menemukan bahwa nggak cuma Binance yang melakukan manipulasi, banyak yang ngelakuin. Ya kan, dan juga ini marketnya sangat-sangat frothy. Frothy itu kayak orang tuh banyak busanya. Kenapa ya? Karena gila, ternyata Pump.fund ini extracted liquidity of the market kira-kira 500 juta dolar in fees dan juga ada billions worth of SOL lock di dalam liquidity pool, guys. Yang dead meme coins. Kan meme coins kan yang mati itu masih ada sisa berapa ribu dolar dalam bentuk SOL. Dan itu ternyata ada ini, ya kan? Dan ini udah hilang selamanya, ya kan? Nggak pernah kebuka lagi. Jadi ujung-ujungnya gimana? Ya duit itu jadi hilang, nggak bisa masukin lagi ke kripto gitu. Yang dulunya kita mungkin di zaman ini kita masukin ke dalam altcoin yang normal, kita masukinnya ke apa? Ke memes. Akhirnya kayak gini. Kan makanya Benjamin Cowen ngomong kan, ini itu misallocation of funds, kita dipunish oleh market bahwa kita jangan invest di meme sebenarnya. Akhirnya kena rug, market marah, dan caranya kita kena punish semua, hilang duit semuanya. Jadi itu menurut dia, dan menurut saya sih ada sedikit benarnya lah. Mungkin nggak pakai kata sekasar dia, hebat dia meme coin. Karena menurutku meme coin tuh there is still potential di dalam, buktinya Dogecoin. Bahkan sampai Elon Musk buat Doge, ya kan? Menurutku meme coin tuh as a culture is is who we are gitu. Who we are as a generation itu memes. Oke. Masalahnya kebanyakan memes ya. Kayak kita ngeliat nih ya, ada 36.4 million tokens in 2025, guys. In 2021 it's only 3 million tokens. Dan expected di 2025 to reach 100 million. Bro, ini diversity, banyak banget koin, akhirnya kena dilute tuh. Kita kena dilution ke dalam koin-koin ini. Akhirnya duit-duit banyak orang tuh ngendok di koin-koin yang sampah, ya kan? Jadi nggak bisa dialokasikan koin-koin yang benar. Akhirnya spread out, ya kan? Spread out. Ya kita alamin yang seperti yang sekarang ya. Jadi apakah kalian bisa salin orang? Sebenarnya nggak juga ya. Kalian mungkin pikir juga kalian bisa salin diri sendiri kalian juga lah. Waktu itu juga kalian apa nggak FOMO apa? Waktu ngeliat meme coin 100x, FOMO juga kan. Jadi ujung-ujungnya ya kayak collectively kita salahin kita sendiri gitu di dalam kondisi kayak gini ya. Kita terlalu bullish karena katalisnya terlalu bagus banyak kan. Ya kan? Karena posisi kita sekarang itu sebenarnya posisi paling tinggi kita atau kayak paling tinggi kita dalam bentuk sentimen, maksudnya dalam bentuk berita. Ya kan? Dulu tuh bull market itu awal-awal tuh pelan, terus baru naik. Kan makanya kan kemarin 2024 kan kita ngomong kan bahwa ini tuh salah satu bull market teraneh. Karena apa? Si Trump kepilih segala macam, akhirnya kita all time high sebelum Bitcoin halving waktu itu kalau nggak salah, gara-gara ETF, sorry, bukan karena Trump. Kita all time high sebelum Bitcoin halving. Terus habis itu kita harus kembali lagi ke normal ya, makanya kita ada bleeding terus sampai September. Nah September naik lagi karena Trump kepilih, ya kan? Sampai di Desember akhirnya kita bleeding terus sampai ke saat ini. Dan menurut saya kita harus kembali lagi ke fair value, dan fair value-nya adalah kisaran di 200 days EMA. That's my thesis. Anyways, I hope that is all for this video. Ada berita yang lain sih, tapi menurut saya nggak gitu penting lah, dan video ini udah 30 berapa menit long ya. I hope you all enjoy it. Subscribe, klik like, ping the notification button ya. Battle. Terus habis itu kasih ini ke orang-orang yang
teman-teman kalian yang mungkin mau masuk kripto atau mungkin yang ketakutan kripto ya, untuk memberikan mereka beberapa insight tentang permainan harga di kripto. Anyways, that is all for this video. See you guys next time. Bye bye.